Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih dianugerahi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberi kesempatan dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Subpokok bahasan cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Sebelum kita belajar mengklasifikasikan makhluk hidup, mari kita ingat kembali materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, berkembang biak, bereproduksi, membutuhkan makanan, bernapas, iritabilitas atau sering dikenal dengan peka terhadap rangsang, adaptasi, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah selesai mengikuti pembelajaran, kalian dapat 1. Mendeskripsikan urutan takson. 2. Mendeskripsikan tata nama ilmiah. Yang ketiga, membuat kunci dikotomi. Yang keempat, membuat kunci determinasi. Dan yang terakhir, mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tayangan yang sedang kalian saksikan adalah sebuah tempat yang sering kalian kunjungi. Coba tebak tempat apakah itu? Ya, tepat sekali. Itu adalah sebuah pasar. Kalian perhatikan pada penataan barang dagangannya. Apa yang dilakukan para pedagang? Mereka mengelompokkan dagangannya. Apa alasannya? Ya, tepat sekali. Agar mudah mengenali dagangan sehingga mudah melayani pembeli. Bayangkan jika dagangannya tidak dikelompokkan. Hal tersebut sama dengan makhluk hidup yang beraneka ragam. Mengapa mereka harus dikelompokkan? Tujuan pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup adalah menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam sehingga lebih mudah dalam mengenal dan mempelajarinya. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana cara klasifikasi makhluk hidup dengan kunci determinasi, lebih dahulu marilah kita mempelajari urutan takson makhluk hidup dan tata aturan penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur. Urutan takson makhluk hidup, istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli sains bernama Carolus Linnaeus. Urutan takson pada hewan. Pada urutan atau hierarki yang paling tinggi adalah regnum atau kingdom atau dikenal dengan istilah dunia. Berikutnya, phylum. Takson ketiga adalah klasis. Yang keempat adalah ordo atau bangsa. Dan yang kelima adalah familia atau suku. Yang keenam adalah genus atau marga, dan tingkatan terakhir takson hewan adalah spesies atau jenis. Sedangkan urutan takson pada tumbuhan, takson atau hierarki yang paling tinggi sama dengan hewan, yaitu regnum atau kingdom atau dikenal dengan istilah dunia. Takson yang kedua adalah divisio atau divisi. Nah, di takson atau hierarki yang kedua inilah perbedaan antara takson tumbuhan dan hewan. Kalau tadi pada hewan adalah phylum,
sedangkan pada tumbuhan adalah divisio. Sedangkan yang lainnya sama, yaitu yang ketiga adalah kelas atau klasis, yang keempat adalah ordo atau bangsa, yang kelima adalah familia atau suku, yang keenam adalah genus atau marga, dan yang terakhir adalah spesies. Berdasarkan pada persamaan ciri dan juga jumlah keanggotaan atau jumlah anggota dari takson, maka bisa disimpulkan sebagai berikut. Semakin tinggi tingkat takson, maka persamaan ciri yang dimiliki semakin sedikit. Semakin rendah tingkatannya, persamaan ciri yang dimiliki semakin banyak, dan jumlah keanggotaannya semakin mengkerucut. Jadi antara kingdom dengan spesies, kalau pada kingdom, ini persamaan ciri yang dimiliki semakin sedikit, sedangkan jumlah anggotanya sangat banyak. Sebaliknya dengan spesies, atau tingkat yang terendah, persamaan cirinya semakin banyak, sedangkan jumlah anggotanya semakin mengkerucut atau semakin sedikit. Berikutnya, marilah kita mempelajari tentang sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur atau tata nama dengan dua kata. Aturan yang pertama, nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus, dan kata kedua adalah petunjuk atau penunjuk spesies. Berikutnya yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar, dan kata yang kedua dengan huruf kecil. Aturan yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah, atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Jadi dua kata pertama nama genus, kata kedua adalah nama spesies, bisa digarisbawahi di nama genusnya dan nama spesiesnya secara terpisah atau dicetak miring. Saya ambil satu contoh. Nama ilmiah jagung adalah Zamai. Pada contoh di atas, atau pada contoh yang tertulis, jagung nama ilmiahnya ditulis Zamai dengan huruf besar semua. Nah, tentu saja tulisan ini adalah kurang tepat. Bagaimana tata penulisan nama ilmiah jagung yang betul sesuai dengan binomial nomenklatur? Nah, Zeamais dicetak miring, atau Zea garis bawahi sebagai nama genus dan mais sebagai nama spesies di garis bawahi. Nah, sekarang marilah kita mempelajari cara mengelompokkan makhluk hidup dengan kunci determinasi. Klasifikasi makhluk hidup dapat dilakukan dengan dasar-dasar klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Berikutnya, saya akan ilustrasikan bagaimana cara membuat kunci determinasi. Dalam kotak disediakan beberapa bentuk bangun datar. Bangun datar ini memiliki bentuk yang berbeda dengan warna yang berbeda. Kita dikotomkan menjadi 1A berwarna merah dan 1B berwarna hijau. Kemudian yang berwarna merah kita kelompokkan lagi menjadi segitiga merah dan lingkaran merah. Sama halnya juga dengan yang berwarna hijau. Segitiga merah kita kelompokkan lagi menjadi 4A dan 4B, yaitu segitiga merah kecil dan segitiga merah besar. Sama juga dengan lingkaran merah. Dengan langkah yang sama, kita dikotomkan yang segitiga hijau dan lingkaran hijau.
Nah, dengan sudah terdikotomnya semua bangun datar tersebut, maka kunci dikotom ini sudah selesai. Nanti kalian bisa mencobanya dengan latihan yang sesungguhnya. Disediakan ada beberapa tanaman. Yang pertama suplir, yang kedua terong, yang ketiga adalah lumut, yang keempat melinjo, yang kelima jagung, dan yang terakhir adalah kedelai. Dari keenam tanaman ini, buatlah kunci dikotomnya. Lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kita bagi menjadi dua kelompok atau kita dikotomkan berdasarkan pada A. berspora atau memiliki spora atau tumbuhan berspora, berarti yang B lawannya, yaitu tidak berspora. Nah, dari semua tanaman ini yang berspora mana saja? Tentu saja lumut dan suplir. Kita masukkan ke sini. Iya. Kemudian sisanya adalah yang tidak berspora kita masukkan di 1B. Nah, masing-masing kelompok yang berspora dan tidak berspora kita dikotomkan lagi. Yang berspora kita kelompokkan menjadi dua, yaitu 2A berbatang jelas, berarti 2B berbatang atau tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas adalah suplir, karena dia termasuk dalam kelompok tanaman paku, sudah memiliki berkas pembuluh atau xilem dan belum. Kemudian yang tidak berbatang jelas, tentu saja tinggal satu lagi yaitu lumut. Nah, untuk tanaman yang berspora sudah terselesaikan, kini tinggal tanaman yang tidak berspora. Yang tidak berspora, kita bagi lagi atau kita dikotomkan lagi menjadi dua, biji tertutup dan biji terbuka. Yang biji tertutup adalah jagung, terong, dan kedelai. Berarti yang biji terbuka adalah melinjo. Nah, untuk yang berbiji terbuka, karena anggotanya sudah satu, berarti ini sudah selesai. Kita tinggal mengelompokkan yang biji tertutup. Yang berbiji tertutup adalah, kita bagi dua lagi atau kita dikotomkan menjadi biji berkeping 2 dan 4B biji berkeping 1, atau istilahnya dikotil dan monokotil. Yang dikotil, keanggotaannya adalah terong dan kedelai. Berarti yang berkeping 1 adalah jagung. Berarti untuk yang berkeping 1 sudah selesai. Dan yang tinggal yang berkeping 2 kita dikotomkan menjadi bunga seperti atau berbentuk kupu-kupu, dan 5B bunga seperti atau berbentuk trompet. Yang berbentuk seperti kupu-kupu adalah kedelai, sedangkan yang seperti trompet adalah terong. Nah, dengan masing-masing ciri ini sudah beranggotakan satu, berarti kunci dikotom ini sudah terselesaikan. Dari kunci dikotom ini, mari kita buat menjadi kunci determinasi. Satu A, tadi masih ingat ya, yaitu tumbuhan berspora. 1A, titik-titik kedua, kemudian yang B lawan dari A adalah tumbuhan yang tidak berspora. Titik-titik ke nomor 3. Berikutnya adalah 2A tumbuhan yang berbatang jelas. Nah, sudah ada anggotanya tadi di kunci dikotom adalah satu anggota yaitu suplir. Kita tulis. Kalau yang masih memiliki lebih dari satu anggota, kita tulis dengan angka begini supaya bisa diteruskan ke bawah. Kalau yang keanggotaan di kunci dikotomnya cuma satu atau hanya satu, kita langsung tulis di sebelah sini. Berikutnya yang ketiga, 3A berbiji tertutup.
Tadi keanggotaannya ada 2, maka kita tulis 4. Ya, setelah 3 adalah 4. Kemudian berbiji terbuka, tadi keanggotaannya cuma 1, yaitu melinjo atau belinjo, kita tulis langsung 4A. Biji berkeping 2, keanggotaannya tadi dikunci dikotom masih 2, kita tulis 5. Biji berkeping 1, keanggotaannya cuma 1, yaitu jagung, kita tulis jagung. Berikutnya adalah 5A dan 5B. Berbunga kupu-kupu, yaitu kedelai, dan 5B berbunga trompet, yaitu terong atau terung. Nah, berarti kunci determinasi kita sudah selesai. Bagaimana menuliskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan pada kunci determinasi? Pak Guru tayangkan kembali kunci determinasi yang sudah kita buat tadi untuk mempermudah kita menamai atau memberikan nama atau kunci determinasi pada salah satu tanaman, yaitu jagung. Kunci determinasi dari jagung adalah 1B, 3A, dan 4B. Cara membacanya adalah dari 1A tumbuhan yang berspora dan 1B tumbuhan yang tidak berspora. Tumbuhan yang berspora ke nomor 2 dan tumbuhan yang tidak berspora ke nomor 3. Karena jagung adalah tanaman yang tidak berspora, berarti salah satu kunci determinasi jagung adalah 1B. Nah, ini 1B. Berikutnya 1B ke nomor 3. Nomor 3, biji tertutup dan biji terbuka. Jagung adalah biji tertutup, sehingga kunci determinasi jagung adalah 3A. 3A ke nomor 4. 4, biji berkeping 2 dan biji berkeping 1. Karena jagung adalah biji berkeping 1 atau monokotil, maka kunci determinasi jagung adalah 4B. 4B langsung ke jagung, berarti sudah selesai. Sehingga kunci determinasi dari tanaman jagung adalah 1B, 3A, dan 4B. Nah, demikian tadi bagaimana mengelompokkan makhluk hidup dengan kunci determinasi. Untuk meningkatkan kompetensi kamu, Pak Guru berikan kamu beberapa latihan atau evaluasi. Yang pertama, jelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, tuliskan urutan takson untuk tumbuhan. Yang ketiga, dasar pengelompokan tumbuhan kaktus ke dalam xerofit, kangkung ke dalam hidrofit, dan paku ke dalam epifit adalah titik-titik. Yang keempat, tulislah dengan benar atau sesuai dengan binomial nomenklatur nama ilmiah ikan mas atau Cyprinus carpio dan tanaman mangga Mangifera indica. Dan yang terakhir, dari data hewan harimau, kucing, sapi, ikan mujair, paus, ayam, dan cacing, kamu buatlah kunci determinasinya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari di awal. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan disiplin dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik, dan menggunakan masker baik dalam keadaan sakit maupun tidak. Pembelajaran atau media pembelajaran ini bersumber pada buku IPA SMP Kemendikbud kelas 7 semester 1, google.com, dan YouTube. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf kurang lebihnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.